pembagian apa-apa. Nabi ya? Iya, Abu Hurairah. Apakah di sana ada orang? Ada. Ngapain mereka di sana? Ada satu kelompok mereka sedang sholat, ada satu kelompok sedang berzikir, ada satu kelompok sedang membicarakan halal dan haram. Oh itu? Iya. Waihakum, kata Abu Hurairah. Kasihan kalian. Waihakum. Orang sedang membicarakan halal haram, itulah peninggalan Rasulullah. Karena Nabi pernah bersabda, Innal anbiya la yuwarisu dinar wa la dirham, innama yuwarisul ilma. Para nabi itu kalau wafat tidak mewariskan dirham dan dinar, emas perak tak. Tapi yang beliau wariskan apa? Ilmu. Ilmu itu warisan Nabi. Maka di masjid dibahas halal haram macam ini kita sedang membagikan warisan Rasulullah. Warisan Nabi ini. Kalau kita menganggap ini rakhis, murahan, biasa-biasa saja, maaf, hati kita ada masalah. Kita lebih memuliakan uang ketimbang warisan Rasulullah, ketimbang ilmu. Maaf, ada sifat munafik dalam hati kita. Sama seperti orang dihadiahkan Quran. Kita menganggap apa ini Al-Quran dihadiahkan cuma 50.000. Maaf, engkau telah menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, ilmu ini warisan daripada Rasulullah. Dimanapun tempat dibagikan warisan Rasulullah, segera kita bergegas. Maka ulama-ulama dulu itu menghabiskan ilmu, hanya menghabiskan umur hanya untuk mempelajari ilmu. Ada ulama yang lupa kawin. Kenapa? Karena asyik membahas ilmu, mengkaji ilmu. Kita ini cuma seminggu sekali ya. Itu pun habis cara penipuan untuk merayu kita ini. Di SMS lah, di WA lah, di telepon. Ya, padahal cuma seminggu sekali. Tapi panitia tetap semangat, jangan pernah kita menyerah. Itu bagian daripada kita berdakwah. Mungkin ulama mereka berdakwah dengan ilmu, tapi kita bisa berdakwah dengan HP. Ngajak orang, itu bagian daripada berdakwah. Karena Nabi bersabda, "Ad-dallal khair kafa'ili." Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, itu pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan. Kita hanya menunjukkan jalan, hanya mengajak, tapi pahalanya sama seperti kita telah melakukan kebaikan. Maka orang-orang yang di garis depan ini yang mengajak orang lain, pahalanya double hari ini. Beda dengan pahala orang yang datang aja. Orang yang hanya datang aja duduk dapat pahala besar. Tapi orang yang mengajak orang lain, pahalanya double. Pahala dia sendiri dan pahala bonus daripada orang lain. Yang mana orang lain ikut karena dia. Janji Nabi itu. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka pahala akan diberikan kepada orang yang menunjukkan itu apa yang dikerjakan oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah. Apalagi kalau kita tengok kepada sebuah hadis Rasulullah, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'u wa qalilin khutaba'u qalilin sa'ilu katsirun mu'tah al-'amalu fi khairin min al-'amal. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalian berada pada satu zaman yang mana pada zaman itu lebih banyak orang yang alim, orang yang faqih, orang yang berilmu. Sedikit orang yang berceramah. Banyak orang yang memberi, sedikit orang yang meminta-minta. Pada zaman seperti ini, kata Rasulullah, lebih baik beramal, beribadah ketimbang mencari ilmu. Kenapa? Ulama banyak. Tapi Rasulullah melanjutkan, akan datang satu masa, satu zaman, di mana pada zaman itu orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang alim itu sedikit, qalil. Tapi orang yang berceramah banyak. Orang yang pandai ngomong itu banyak. Hanya modal sedikit ngomong. Tapi yang betul-betul berilmu itu pula sedikit. Kemudian orang yang meminta-minta banyak, Rasulullah, yang memberi juga sedikit. Udah kena enggak zaman ini? Rasulullah mengatakan akan datang satu masa
pada masa itu sedikit orang yang berilmu, banyak orang yang berkhutbah, banyak orang yang berceramah maksudnya. Tapi yang betul-betul berilmu sedikit. Dan pada masa itu banyak orang yang meminta-minta, sedikit yang memberi. Hari ini kita tengok itu. Yang meminta-minta udah hampir semua daerah. Maaf cakap, orang-orang yang harus menjaga marwah pun udah meminta-minta. Yang memberi sedikit. Maka Rasulullah mengingatkan pada zaman itu, kata Rasulullah, al-ilmu fihi khairun min al-amal. Pada masa seperti itu, berilmu, mencari ilmu lebih baik daripada beribadah. Maka alhamdulillah di Masjid Raya ini ibadah diselenggarakan, ilmu pun diselenggarakan. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini istiqomah. Harapan saya sebenarnya bagaimana ke depan ini mestinya harus penuh. Baik malam Jumat, baik subuh, kapan harus penuh. Karena anjuran Rasulullah zaman seperti ini harus banyak diisi dengan ilmu. Karena orang harus haus kepada ilmu. Cuma tinggal cara bagaimana. Tak usah lihat kelompok mana. Oh, ini yang kamera yang sering ramai kelompok A, kelompok jangan usah lihat kepada kelompok. Hilangkan kelompok. Kita sama-sama ingin membanggakan Rasulullah. Ini perintah Rasulullah. Ini perintah Allah kita. Sama Allah kita, sama Nabi kita, sama. Taruh satu sisi kelompok kita. Karena kalau udah kita bawa kelompok nanti nggak enak. Apalagi suka kita banding-bandingkan ustaznya siapa. Kalau ustaz itu datang, ustaz itu enggak, itu enggak boleh. Itu enggak, kurang adab namanya. Orang yang enggak punya adab, cakap ilmunya enggak bakal masuk. Kalaupun masuk nanti hilang sebentar. Sombong. Kita harus punya sifat tawadhu, hati yang merendah, baru bisa ilmu itu masuk. Sama seperti tempat yang rendah akan dicari oleh air. Air selalu akan mencari tempat yang rendah. Tidak mau dia ke tempat yang tinggi, kecuali pakai samio. Maka harus tawadhu. Tidak boleh kita banding-bandingkan ustaz, banding-bandingkan si tidak boleh. Hadirin rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Lau kana lil ilmu surah, la kanat suratu ahsan min surati syamsi wal qamar wan nujum was sama." Seandainya ilmu itu bisa disurah, dibentuk, digambar, maka ilmu itu lebih ahsan, lebih bagus daripada matahari, daripada bulan, daripada bintang, daripada langit seluruhnya. Lebih bagus ilmu. Cuma nggak nampak. Sehingga ada dalam ungkapan yang lain yang pada ulama disebutkan, seandainya pahala belajar itu, pahala ilmu itu dinampakkan oleh Allah seberapa besar, seberapa indah, orang akan saling bunuh-membunuh untuk mendapatkannya. Seandainya Allah nampakkan, seandainya pulang kita dari masjid ini, kita langsung melihat pahala kita subuh ini, itu orang akan berkelahi untuk mendapatkan itu. Yang nggak datang ke masjid pun pengen dapatkan. Terjadilah pertumpahan darah untuk mendapatkan pahala daripada amal ini. Makanya Allah rahasiakan untuk dinampakkan. Kalau dinampakkan, kita berkelahi nanti. Ditengok pahala si Abu kok bagus sekali dia. Oh dia ikhlas. Ini pahala dia kok kurang. Oh dia datang terpaksa itu karena nggak enak sama panitia. Kurang pula pahalanya. Dia kok rendah lagi. Oh karena dipaksa sama ustaz. Kalau nggak datang nanti nggak enak sama ustaz. Pahalanya kurang lagi. Oleh sebab itu, ilmu itu adalah kunci yang utama. Sehingga ada dikatakan oleh ulama, al-ilmu ghidhaul qalb. Ilmu itu ghidhaul qalb, makanan hati. Kita sadar tubuh kita ini tersusun dari apa? Dua, jiwa dan raga. Jiwa dan raga itu pasti. Semua kita mengakui itu, ada jiwa, ada raga. Makanan raga kita apa? Terus nasi, roti, susu dan sebagainya, itu makanan raga. Tapi kita lupa ada satu unsur lagi yang sangat butuh kepada makanan
kita memberikan makanan jiwa. Apa makanan jiwa? Ulama mengatakan makanan jiwa itu adalah ilmu, zikir. Itu makanan jiwa. Ilmu, zikir, itulah makanan jiwa. Seharusnya itu yang harus kita berikan. Walaupun di raga pun kita perhatikan. Tetapi hari ini kita melihat orang lebih sibuk mengurus raga. Sedikit dia sakit langsung dari dokter yang bagus. Tidak salah memang. Cari dokter spesialis ini, pokoknya tidak boleh ada raganya yang lecet. Tapi lupa pada saat yang bersamaan dia mengabaikan unsur yang paling penting, yaitu jiwa, hati. Makanan hati, obat hati adalah ilmu, zikir kepada Allah, ilmu dan zikir kepada Allah. Tidak bisa ditawar. Oleh sebab itu, mungkin pagi ini sebagai renungan, ya, sebagai renungan supaya kita betul-betul lebih memperhatikan dalam hidup ini kepada ilmu, terutama ilmu fardu ain. Kalau fardu kifayah itu mungkin kalau kita nak sanggup tak apa-apa. Misalnya begini, ilmu nahwu, ilmu itu tafsir, itu memang harus dipelajari dan disebutkan para ulama itu. Tapi macam-macam kita ini yang wajib dulu, baru yang sunnah, kan begitu. Yang wajib dulu kita selesaikan, baru yang sunnah. Apa yang wajib? 3 ilmu tadi: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Sehingga ada ulama-ulama di Aceh buat satu organisasi Tastafi, yang mana kita pun Tastafi ya Bu ya, di Masjid Raya Tastafi. Di yayasan yang sepakat diselenggarakan, ada koneksinya lah, ada kaitannya dengan Tastafi. Sehingga di grup kan Tastafi Masjid Raya sepakat. Apa itu Tastafi? Tas, bukan tas tempe. Tas, tasawuf, ta, tauhid, fikih. Tasawuf, tauhid, fikih. Itulah Tastafi. Mungkin sebagai kita belum tahu, oh itu artinya. Selama ini sudah lama di grup, tapi arti grup baru sekarang tahu. Itu apa artinya? Ulama sepakat bahwa 3 ilmu ini fardu ain. Bahkan bukan ulama di Aceh, ulama seluruh dunia. Kemarin ada seminar internasional ulama yang diselenggarakan di Chechnya tahun 2016 kalau masalah. Hadir Habib Umar, Riyam, Mufti Mesir, seluruh ulama hadir. Diselenggarakan di Chechnya, yang presidennya siapa? Kadirov. Membahas 3 ilmu ini fardu. Dan ilmu inilah ciri khas ahli sunnah wal jamaah, yang mempelajari sifat 20, yang tidak mengatakan Allah di aras, Allah di... Inilah ahli sunnah wal jamaah. Itu bukan kata saya, bukan kata ulama Aceh, kata ulama internasional. Bisa ditengok di YouTube itu banyak. Seminar ulama internasional di Chechnya, lihat itu. Maka kelompok-kelompok yang selain itu, maaf, itu di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan suka mengeluarkan orang lain, bukan. Tapi kita pada posisi membela diri. Hari ini banyak oknum, banyak kelompok-kelompok yang menyerang umat Islam. Sikit-sikit mengatakan bid'ah, sesat, yang bikin maulid sesat. Kan itu yang kita tengok hari ini. Kalau itu berkembang ke depan,